Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tuser HP Pemula ya. Nah oke, kali ini saya akan bahas alat ya, alat yang bernama power supply ya, karena ini alat sangat penting sekali ya untuk dimiliki setiap teknisi HP ya, baik itu yang sudah profesional ataupun yang masih pemula ya. Namun kali ini saya khususkan untuk seorang tuser HP pemula ya, yang baru merintis ya, buka usaha servis HP ya. Nah, yang pertama kita pengenalan alat ini terlebih dahulu ya. Untuk display ini adalah display voltmeter ya. Di sini display tegangan ya. Dan untuk yang display kedua ini adalah display ampere meter atau display arus ya. Dan ini adalah potensiometer ya, untuk mengatur tegangan di sini ya, display tegangan di sini ya. Dan untuk yang ini adalah tombol on off nya ya pada power supply ini ya. Oke, kita langsung saja ya, to the point saja ya. Langsung kita nyalakan ininya ya. Oh sebentar ya, kabelnya belum lupa. Dan untuk kabel-kabelnya di sini ya, yang merah ini adalah kutub positif dan yang hitam ini adalah negatif. Terus yang hijau ini adalah B temperatur, dan yang kuning ini adalah PSI ya. Jadi yang dipakai itu hanya dua komponen ini saja ya, positif dan negatifnya saja ya. Namun jika secara teori atau di buku panduan ya, alat ini maksudnya ya, kabel kuning dan hijau ini untuk mendeteksi ya arus kerusakan ya, untuk mendeteksi kerusakan HP berdasarkan arus ya, membutuhkan kuning dan hijau ya. Namun saya di sini hanya menggunakan dua prob ini saja ya, negatif dan positif saja ya, yang saya gunakan di sini. Itu untuk pengenalan kabelnya ya. Oke, di sini kita langsung nyalakan saja ya tombol on off-nya pada power supply ini. Dan mohon maaf ya jika penyampaian saya ini kurang dimengerti oleh tuser pemula. Jadi saya mohon maaf ya, karena di sini saya juga belajarnya autodidak ya, bukan hasil kursusan, murni bukan hasil kursusan. Oke, kita langsung nyalakan saja ya, seperti ini. Kemudian setelah nyala seperti ini, kalian kalibras terlebih dahulu ya, untuk menentukan tegangan ya yang akan dipakai di HP ya. Untuk tegangan di HP itu maksimalnya adalah 4,2 volt ya, 4,2 volt, jangan pakai 5 volt ya. Namun terkadang ada ya di ini namanya, di belakang casing ya, ada yang di sini 5 volt ya, di Android ya, itu di HP-HP tertentu ya. Namun lebih amannya pakai yang 4,2 volt saja ya. Oke, kita atur ya menggunakan potensiometer di sini. Atur tegangannya ke 4 volt. Nah, di sini 4 volt ya. Dan untuk cara menghitungnya seperti ini ya, 0 ini dihitung dari ya garis yang panjang-panjang ya, 0, kemudian 1, 2, 3, 4. Maka di sini posisi jarum sudah tepat berada di 4 volt. Ini untuk display tegangan ya. Display tegangan untuk pengecekan pada HP hanya disetting 4 volt saja ya, jangan sampai lebih ya. Namun untuk penyuntikan ya, penyuntikan baterai bisa kalian atur di tegangan 12 volt ya. Namun setelah disuntik tegangan, kalian harus kembalikan lagi ya, agar tidak lupa ya di saat mengecek HP malah terjadi short ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi, di sini saya akan membahas ya dua
fungsi dari power supply ini ya. Oh belum ya, belum dijelaskan ya untuk ampere meternya, lupa. Tunggu ya, sebelum kita bahas ke fungsi ya, sebelum kita lanjut ke fungsi, kita pengenalan di display ampernya terlebih dahulu ya. Cara menghitungnya ya di display ampere ini dari 0, kemudian ini dihitung langsung dari garis yang panjang-panjang ya. 0, kemudian 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 ya, 1 ampere. Jadi skala ampere yang ada di power supply ini adalah sebesar 1 ampere ya. Ini adalah angka maksimumnya ya pada power supply ini ya. Namun untuk pemula saya sarankan langsung beli ya power supply yang arusnya itu atau skala ampere meternya itu 2 ampere ya. Karena yang 1 ampere ini banyak tidak supportnya ya untuk HP-HP saat ini ya. Namun kalau untuk HP jadul ya seperti Nokia seperti ini ya masih support. Nah, jadi itu ya saran saya, langsung beli yang 2 ampere saja ya. Kemudian pilihlah yang analog ya, karena tingkat akurasinya itu lebih tinggi ya daripada yang digital ya. Oke ya, untuk untuk pengenalan power supply ini ya. Kemudian kita lanjut ke fungsi ya. Di sini saya akan bahas 2 fungsi ya. Yang pertama itu adalah power supply ini sebagai konsumsi atau sebagai supply pengganti baterai ya. Dan yang kedua adalah untuk mendeteksi ya kerusakan HP berdasarkan arus yang mengalir di sini, yang mengalir di ampere meternya. Oke, kalian jangan skip ya, tonton sampai selesai agar kalian user pemula mengerti ya. Di sini secara umum ya, bukan secara spesifik ya. Untuk secara spesifik kalian pantengin aja ya channel ini ya. Mungkin jika ada waktu saya akan bikinkan lagi ya. Oke. Yang pertama itu sebagai fungsi sebagai suplai pengganti baterai ya. Nah, contohnya ya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Saya sudah siapkan HP Nokia ya di sini. Jadi di sini terdapat konektor ya. Kaki-kaki konektor baterai ya. Untuk kaki sebelah ini adalah positif dan yang tengah ini BSI dan yang ini adalah negatif ya. Lalu jika kalian tidak tahu ya positifnya itu di sebelah mana dan negatifnya itu di sebelah mana, kalian langsung tinggal lakukan pengecekan seperti ini ya. Intinya yang tengah ini adalah jalur BSI ya. Kita tinggal saja colokkan seperti ini ya, sambungkan ya seperti ini. Nah, jika power supply anjlek seperti tadi itu artinya kita salah menghubungkannya. Yang benar adalah yang merah ini adalah yang ini ya, yang ini adalah probe negatif dan yang ini adalah probe positif ya, seperti itu. Jadi kebalik tadi ya. Jadi yang benar seperti ini ya. Yang positif itu mendapat positif dan yang negatif itu mendapat negatif di konektor baterai ya, seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian kita tekan ya tombol power di sini atau tombol on off ya. Nah, perhatikan ya di display ampere di sini dia akan naik ya, menandakan HP ini nyala ya. Ini bisa kalian lihat ya, HP ini nyala ya. Dan posisi standby-nya adalah di bawah 0,1 ya. Jika posisi standby-nya itu ada di atas 0,1,
atau 0,2, artinya HP ini bocor arus ya, atau bisa dibilang ini boros baterai ya. Nah, seperti ini. Jika saya tekan, ini posisi standby ya, bukan mati, ini posisi standby. Jika saya tekan tombol sembarang di sini, maka dia akan naik kembali ya untuk jarum ampernya. Oke, saya akan buktikan di sini, tekan tombol 5 ya. Nah, seperti ini dia akan naik kembali ya. Setelah layar ini redup, maka dia akan kembali ke posisi standby ya. Nah, itu yang pertama ya, sebagai suplai pengganti baterai ya. Nah, terkadang tidak semua HP ya support support dinyalakan menggunakan power supply ya. Tidak semuanya HP itu supportnya. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Ini. Oke. Di sini saya hubungkan ya, yang positif itu mendapat positif dan yang negatif itu mendapat negatif pada konektor baterai ya. Nah, seperti ini. Kemudian akan saya tekan tombol on off ya di sini, dan perhatikan arus ampere di sini ya. Nah, begitu saya tekan, dia langsung turun lagi ya. Nah, seperti ini. Nah, dia turun lagi. Nah, seperti itu. Bisa jadi skala ampernya ini tidak mencukupi ya ke HP ini. Bisa jadi minta dihubungkan ke jalur BSI-nya ya. Jalur BSI-nya di mana ya? Di tengah seperti ini ya. Coba ya kita hubungkan ya jalur BSI-nya. Tunggu ya. Caranya, yang negatif itu langsung sambungkan ke tengah, sambungkan kedua-duanya ya, tengah sama negatifnya ya, atau BSI sama negatifnya itu digabung, kemudian disusul dengan positif. Lalu kita nyalakan ya. Nyalakan, kita lihat ya. Nah, berarti dia tidak support ya power supply ya. Jika tidak support power supply, maka pengecekannya adalah menggunakan baterai ya. Karena begini ya, pentingnya di sini, jangan sampai ya HP yang dianggap mati itu nyala dan HP yang dianggap nyala itu mati, seperti ini ya. Sebenarnya HP ini normal ya. Kenapa saya katakan normal? Karena tadi ya, di saat saya tekan tombol on, dia nyala, artinya dia naik ya, kemudian turun lagi. Itu indikasi HP normalnya. Jika tidak percaya, di sini saya nyalakan menggunakan baterai ya. Tunggu, saya carikan baterai terlebih dahulu. Oke. Di sini saya akan coba nyalakan menggunakan baterai ya. Jika tadi menggunakan power supply ini HP mati ya. Mati, namun sebenarnya ini HP nyala ya. Oke, kita coba menggunakan baterai ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tekan tombol on. Nah, HP ini nyala ya. Namun dia blank putih ya. Memang HP ini nyala tapi blank putih ya. Namun untuk di saat saya lakukan pengecekan menggunakan power supply, ya tidak ada respon sama sekali ya, tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali ya. Nah, inilah pentingnya ya, jangan, dan inilah pentingnya ya, yang saya katakan tadi ya, jangan sampai HP yang nyala itu dianggap mati dan HP yang mati itu dianggap nyala ya. Contohnya ya, yang terjadi pada HP ini ya. Jadi, namun ada kasus lagi ya, seperti ini contohnya. Nah, seperti HP ini ya. Sebelum kita melanjut ya ke
fungsi yang kedua mendeteksi kerusakan HP berdasarkan konsumsi yang mengalir di power supply ini ya. Nah, ada kasus yang seperti ini lagi ya. Di saat kita hubungkan ya, positif itu mendapat positif dan yang negatif itu mendapat negatif. Di saat nyalakan seperti ini, nah dia respon ya, namun hanya mentok di situ saja ya, tidak naik ya, dia hanya mentok saja. Nah, jika posisi ampernya seperti ini, artinya di sini minta hubungkan ke BSI ya, negatif dan BSI-nya itu digabung ya. Jika yang tadi itu HP ini ya, ditekan tombol on dia naik kemudian langsung turunnya. Jika HP ini dia naiknya pelan-pelan seperti ini ya. Nah, seperti ini ya, begitu ya. Artinya HP ini support ya, namun harus digabungkan ke BSI ya, negatif dan negatifnya ya harus digabungkan ke BSI ya. Contohnya ya seperti ini ya. Coba saya gabungkan di sini ya ke BSI. Saya gabungkan seperti ini ya. Kemudian saya akan nyalakan ya. Nah, dia nyala ya. Seperti itu ya. Ini nyala HP-nya ya. Bisa kalian lihat, bisa kalian dengar bunyi. Ini nyala ya. Namun ya karena kondisi HP-nya ya no backlight ya, seperti inilah ya. Kalau tadi itu blank putih, yang ini no backlight ya. Ini belum sempat perbaiki masih ya, masih banyak garapan ya. Oke. Jadi begitulah ya untuk fungsi yang pertama ya. Power supply untuk fungsi yang pertama. Kemudian kita lanjut ke fungsi yang kedua ya. Nah, saya tidak ada contoh kasusnya di sini ya. Saya pakai ini saja sudah ya, ilustrasi. Saya perumpamakan ini sudah. Kalian perhatikan baik-baik ya. Oke, di sini masuk ke pembahasan power supply untuk mendeteksi kerusakan HP berdasarkan konsumsi arus yang mengalir ya di sini ya. Jadi kita di sini fokus di area display ampere ya. Oke. Tunggu ya, saya perbesar saja seperti ini ya. Nah, yang pertama itu adalah mendeteksi kerusakan HP menggunakan power supply ya. Setelah tekan tombol power ya. Namun posisi HP di sini matot ya, atau mati total ya. Nah, indikasi seperti itu ya. 0,1 indikasi itu kerusakan IC power ya. 0,1 di sini ya. Di sini adalah 0,1 ya. Namun dengan catatan di saat cek menggunakan multitester ya, positif dan negatifnya di sini ya tidak ada short ya, itu fix IC power ya. Namun dengan catatan di sini HP tidak dalam keadaan short atau konslet ya. Oke. Dan untuk studi kasus yang kedua, dan untuk studi kasus selanjutnya ya, 0,1 ya. Ini posisi HP matot ya. 0,1 namun dia gantung ya. Setelah tekan tombol on, tekan tombol on ya. Kemudian dia diam saja di 0,1. Tidak turun dan tidak naik ya. Namun itu setelah tekan tombol on dan posisi HP itu mati total ya. Itu indikasi juga IC power ya. Silahkan
bisa kalian reball IC powernya atau ganti ya IC power, atau bisa juga apa namanya di rehold ya. Nah itu ya untuk kerusakan, untuk mendeteksi kerusakan HP berdasarkan konsumsi arus 0,1 ya di power supply. Kemudian lanjut ya yang kedua. Yang selanjutnya ya, jangan pakai angka ya, pakai selanjutnya saja ya. Jadi saya bingung ini apa penjelasannya ini ya, dimengerti atau tidak ya, saya kurang paham ya. Kalau tidak dimengerti ya mohon tulis di kolom komentar ya, sebisanya saya akan jawabnya. Ini masih di 0,1 ya, namun ada kasus lagi ya, dia naik 0,1 seperti ini ya, kemudian dia diam saja seperti ini, diam, tapi HP itu nyala ya, dan nyalanya itu hanya di logo saja. Biasanya jika gantung 0,1 dan HP itu nyala, biasanya dia stuck di logo saja ya. Indikasi kerusakan seperti itu biasanya terletak pada kerusakan bootloader ya. Kalian tinggal software saja ya, masalah down ya, masalah berhasil ya. Itu yang untuk 0,1 ya. Kemudian kita lanjut ya ke 0,2 ya. Ini secara umum saja ya, saya jabarkan secara umum saja. Untuk secara spesifik ya, kalian sendirilah yang apa namanya, seiring berjalannya waktu ya, khusus tuser pemula ya, seiring berjalannya waktu kalian pasti akan mengerti juga ya. Oke, selanjutnya di sini setelah di saat kalian tekan tombol on ya, tombol on, kemudian dia naik 0,2 di sini ya, lalu dia turun lagi atau diam, maksudnya diam gantung ya, turun maupun gantung itu indikasi CPU atau IC eMMC. Nah, kok ada dua abang ya, lalu gimana cara membedakannya itu? Nah, cara membedakannya seperti ini ya. Jika itu rusak di CPU, kalian cek ya menggunakan PC atau kalian sambungkan ke PC ya. Jika tidak kedetek di PC, itu artinya CPU bermasalah ya, CPU bermasalah. Itu jika tidak terdetek di PC ya. Namun jika itu kerusakan di IC eMMC, di saat cek di PC dia masih kedetek ya, namun di saat lakukan proses flashing dia gagal terus ya, itu indikasi eMMC ya. Itu ya, cukup mudah ya membedakannya. Jika IC CPU itu tidak kedetek di PC, dan jika IC eMMC masih kedetek di PC ya, seperti itu ya. Namun terkadang ada juga ya naik langsung begini ya, naik langsung ke 0,6, tidak ada jeda ya, tidak ada jeda seperti ini. Di saat tekan tombol on biasanya akan jeda seperti ini, jeda di 0,1 kemudian naik lagi ya. Jika tidak ada jeda, dia dari 0 langsung naik ke 0,6 ya. Kemudian dia gantung di sini ya, itu bisa IC power ya. Kenapa bisa IC power ya? Karena ada sebab musababnya ya. Ada sebab musababnya. Kalian bisa cek ya di video saya yang lainnya, saya ada bahas itu ya. Langsung naik ke 0,6, kemudian saya ganti IC powernya, masalah down ya, masalah selesai ya. Kenapa itu bisa langsung ke 0,6? Karena dia akibat colok speaker aktif ya. Jadi saran saya itu ya, tidak cukup hanya dengan power supply ya, menanyakan kronologi
kerusakan ke yang punya atau ke user itu sangatlah penting juga ya, untuk membantu ya atau mempermudah ya dalam kita menganalisa kerusakannya, seperti itu. Lah kok bisa bang tadi ya langsung ke 0,6? Karena begini ya, secara teori ya, indikasi rusak IC power itu biasanya 0,1. Iya, karena terkadang teori itu ya nggak bisa memecahkan masalah kerusakan pada HP seperti itu ya. Namun praktek di lapangan lah ya, dan pengalaman juga ya yang bisa memecahkan masalah pada HP ya. Jadi seperti itu ya untuk setelah tekan tombol on ya. Karena begini ya, pengalaman dan terus semangat berlatih itu sangatlah penting ya, daripada kita mempelajari teori-teori ya. Kita mending langsung praktek saja ya. Sekali lagi ya, saya bukan hasil kursusan ya. Saya itu belajarnya otodidak ya. Iya, seperti inilah ya cara penyampaiannya. Tidak tidak berurutan ya, ngawur ya. Oke, itu yang setelah tekan tombol on ya. Dan yang kedua, untuk mendeteksi kerusakan menggunakan power supply sebelum tekan tombol on ya. Kalau tadi itu setelah tekan tombol on, dan yang ini sebelum tekan tombol on ya. Dan ini penting ya, berapapun ya nilainya di saat kalian sambungkan ke PSU ya, konektor ini kalian sambungkan ke PSU ya, berapapun itu nilainya di jarum ampere, jika dia naik ya sebelum tekan on, dia naik, itu indikasi shortnya, short pada HP ya, berapapun itu ya. Namun dengan catatan HP dalam keadaan matot ya. Ini HP dalam keadaan matot ya. Berapapun itu, jika ampere ini naik sebelum tekan on, maka indikasi short ya pada HP ya, entah itu di kapasitor ataupun di dioda ya. Bisa juga ya terletak, bisa juga terjadi pada IC ya. IC ya, itu berlaku jika HP dalam keadaan matot ya, seperti itu. Namun ada lagi ya kasus seperti ini, mendeteksi kerusakan HP dengan power supply ya sebelum tekan on, tapi posisi HP nyala ya. Nah, kerusakan seperti itu ya biasanya terjadi pada dioda zener ya. Dioda zener biasanya itu boros baterai ya, short seperti itu masih dikatakan short ya, masih dikatakan short ya. Namun HP itu nyala ya. Terkadang begini ya, begini, HP yang short, posisi HP nyala itu ya seperti ini, bukan short itu mati total saja ya, namun nyala ada yang short ya, seperti ini contohnya. Terkadang kalian di saat buka kamera ya, buka kamera, HP posisi sudah nyala ya, di saat buka kamera dia tiba-tiba mati ya, di saat buka kamera dia mati. Atau ada kasus yang lain lagi ya, contohnya ya di saat kalian cas ya, dia mati ya, itu short ya, itu masih kategori short ya, short sebelum on ya. Ada juga ya kasus itu nah di saat mau buka pola ya, di saat mau buka pola posisi HP sudah nyala dengan normal ya, sampai dia booting ke home ya, ke tampilan home. Di saat mau buka pola dia tiba-tiba mati. Nah dia itu short.
Nah, dan short seperti inilah ya yang pemecahannya itu yang susah banget itu ya. Di saat saya mendapati HP ya dengan kasus seperti itu ya, saya cancel saja ya. Buat apa ya, apa namanya, susah-susah ya. Ya kita cari rezeki yang lain lah ya. Karena begini ya, terkadang apa yang kita bisa itu belum tentu orang itu bisa ya. Dan begitu pun sebaliknya, orang lain bisa, belum tentu kita bisa ya. Seperti itu. Ya, setiap insan ya, setiap manusia ya pasti ada kekurangan dan kelebihannya kan. Namun, terus berlatih itu adalah kunci utama ya. Terus berlatih dan terus berusaha, itulah kunci utamanya ya. Oke, lanjut ya. Ada kasus lagi ya. Nah, ini sering banget ini terjadi ya. Seperti ini, di saat kalian colok ya. Maksudnya di saat kalian hubungkan positif dan negatifnya, dia langsung naik ya. Namun naiknya di sini naik turun ya, naik normal ya, seperti yang ini ya, HP ini tadi ya. Kalau normal itu kan begini, dia tidak gantung, namun dia tidak turun langsung ke nol. Dia posisinya seperti ini ya. Contohnya naik ke 0,1 tet. Nah, kemudian dia begini ya. Nah, begini turun lagi. Artinya HP itu normal ya. Nah, ada yang seperti itu ya. Begitu dipasangkan atau dihubungkan ke power supply, dia langsung naik seperti ini ya. Jarum ampernya langsung naik normal ya. Dan HP itu dalam keadaan nyala ya. Itu sudah pasti ya short di area tombol power ya, atau di jalur power. Intinya eksekusi di bagian itu sudah ya. Kalau kalian menemukan kasus seperti itu ya, biasa teknisi itu sebutnya auto on ya, atau auto nyala ya. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itulah ya cara saya menangani kerusakan HP ya, menggunakan power supply ini ya. Namun selama ini ya alhamdulillah ya, alhamdulillah selama ini ya, meskipun ya power supply-nya hanya 1 ampere ya seperti ini ya, namun ini sudah banyak berjasa ya, seperti itu ya. Jadi motivasi untuk kalian itu terus semangat berlatih ya, terus semangat berlatih, cari pengalaman seluas-luasnya, gapailah ilmu setinggi-tingginya ya tentang penservisan HP ini. Saya yakin ya, jika kalian terus berlatih ya, terus berusaha, saya yakin kalian akan menjadi teknisi yang profesional ya. Meskipun kalian itu tanpa kursus ya, meskipun kalian itu belajarnya otodidak ya, kalian pasti bisa ya, kalian pasti bisa. Silahkan ya kalian berkreasi, pakailah ya, pakai HP rongsokan seperti itu ya. Kemudian ya di blower lah apa, rusak ya tidak apa-apa ya, HP sendiri kok ya. Belilah HP rongsokan ya, murah kok, 5.000 10.000 ya, dapat sudah ya. Kalau bisa ya beli yang rongsokan yang masih nyala ya, kemudian lepas ya IC powernya atau CPU nya, kemudian pasang kembali ya. Jika dia nyala ya berarti berhasil pasangnya ya. Namun jika matot ya berarti gagal, coba lagi ya, beli HP yang lain ya. Itulah ya intinya ya, apa ya, banyak-banyak berlatih itu sudah ya. Dan berlatihnya jangan ke HP orang ya, nanti bisa ganti rugi kalian ya. Oke, sekian, terima kasih ya untuk video kali ini ya. Saya ucapkan banyak terima kasih ya yang tak terhingga ya atas support kalian ya. Dan sekarang subscriber saya sudah mencapai 700 ya, 700 subscribe ya. Dan itu angka yang menurut saya fantastis ya. Itu adalah support ya, the power of support itu ya. Itu merupakan angka yang menurut saya begitu berharga
Jadi saya tidak akan menyanyiakan angka itu ya. Saya akan terus berlatih ya, terus berlatih. Jika ada ilmu baru ataupun file-file sakti ya, saya akan gratiskan ya, saya akan berikan untuk kalian semua ya, para subscriber saya ya. Oke ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.